Kota tempat Kevin tinggal sudah lama kehilangan keindahannya. Jalanan selalu macet. Kendaraan menumpuk seperti ular besi yang tak pernah berhenti bergerak. Asap hitam dari knalpot memenuhi udara, membuat langit tampak kusam dan kelabu meski matahari sedang bersinar terik. Di sepanjang trotoar, sampah berserakan, bungkus makanan, kertas, botol plastik, bahkan sisa-sisa barang elektronik yang dibiarkan begitu saja. Angin hanya memindahkan sampah dari satu sudut ke sudut lain, seolah kota telah menyerah untuk tetap bersih. Kevin, pemuda berusia 21 tahun, sering merasa kepalanya berat setiap kali harus keluar rumah. Bau asap yang menusuk hidung membuatnya hampir terbiasa hidup dalam pengap. Ia selalu bermimpi untuk bisa menghirup udara segar meski hanya sebentar. Beberapa minggu kemudian, kampus mengumumkan lokasi KKN. Kevin dan 5 orang temannya, Handi, Saka, Jola, Mita, dan Raden, ditempatkan di sebuah desa di Jawa Barat. Mereka tidak berharap banyak. Di kepala mereka, desa itu mungkin hanya sedikit lebih sepi daripada kota, tetapi tetap panas dan penuh polusi. Namun, semua prasangka itu runtuh saat mereka mulai memasuki wilayah kabupaten tempat desa itu berada. Jalanan berubah lebih sepi, pepohonan muncul di sepanjang sisi jalan, dan udara mulai terasa berbeda. Kevin membuka jendela mobil lebar-lebar, membiarkan angin masuk menerpa wajahnya. Tidak ada bau knalpot, tidak ada debu tebal. Yang ada hanya aroma tanah, rumput basah, dan angin yang jernih. Begitu sampai di dekat gerbang desa, mereka semua terdiam. Pemandangannya seperti lukisan hidup. Hamparan sawah hijau terentang sejauh mata memandang, bergoyang pelan diterpa angin. Beberapa burung terbang rendah di atas padi yang sedang tumbuh. Di sisi jalan, rumah-rumah kayu berdiri rapi, dikelilingi tanaman hias dan pepohonan besar yang meneduhkan. Sungai kecil mengalir jernih. Terdengar suara gemericik air yang seolah menyambut kedatangan mereka. Anak-anak desa bermain di tepi sungai, tertawa sambil memercikan air satu sama lain. Tak ada sampah bertebaran, tak ada hiruk pikuk kendaraan. Semua terlihat bersih, segar, dan alami. Ketika turun dari mobil, Kevin menarik napas dalam-dalam. Ini pertama kalinya ia menghirup udara yang terasa benar-benar murni. Teman-temannya pun terdiam, menikmati suasana yang tidak pernah mereka temui di kota. Gila, ini kayak dunia lain, gumam Raden sambil menatap langit biru tanpa debu. Kayak akhirnya bisa bernapas beneran, tambah Yola sambil meletakkan tasnya. Mereka semua sepakat, desa itu bukan sekadar tempat untuk KKN. Desa itu adalah pelarian, penyembuh, sekaligus pengingat bahwa dunia tidak hanya berisi betonnya, kota, dan kepulan asap kendaraan. Ada tempat di mana alam masih hidup dengan damai. Dan tempat itu kini menjadi rumah mereka untuk beberapa bulan ke depan. Malam itu, Kevin dan 3 teman lainnya sedang berada di kantor kelurahan untuk melakukan sosialisasi program KKN yang akan dijalankan selama 1 bulan ke depan. Semua berjalan lancar. Warga ramah, anak-anak antusias, dan suasananya sangat hangat. Namun ada hal janggal. Dari sore tadi, Mita dan Raden mengaku kurang enak badan, sehingga mereka meminta izin
untuk beristirahat di rumah tinggal KKN. Kevin percaya saja karena perjalanan jauh dari kota memang cukup melelahkan. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu bahwa Mita dan Raden sudah lama berpacaran diam-diam. Mereka menyembunyikan hubungan itu karena takut mengganggu kekompakan tim. Ketika rombongan KKN pulang malam itu, suasana rumah tampak hening. Lampu depan menyala redup dan pintu tidak terkunci. Kevin masuk lebih dulu sambil membawa berkas. Lalu berhenti mendadak. Di ruang tengah, sandal Mita dan Raden terlihat berserakan. Teman-temannya saling pandang. "Loh, mereka di mana?" tanya Kevin pelan. Tak lama kemudian, terdengar suara berbisik dari dalam kamar yang pintunya sedikit terbuka. Mereka saling menatap dengan wajah bingung, bercampur curiga. Raden jelas tadi mengatakan ia ingin tidur di ruang depan karena pusing. Dengan langkah hati-hati, salah satu teman mereka, Theo, mendorong pintu perlahan. Dan di sanalah mereka berada. Mita dan Raden sedang duduk berdekatan di tepi kasur. Wajah mereka panik. Jelas ketahuan menyembunyikan sesuatu. Mereka tidak melakukan hal tak pantas, tetapi terlihat jelas bahwa mereka telah berbohong soal alasan sakit. Mita langsung menunduk, wajah memerah. Raden mencoba menjelaskan, namun suaranya bergetar. Maafin kami, ucap Mita sambil menarik selimut. Ruangan hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Kevin menarik napas panjang. Ia tidak marah, tapi kecewa karena mereka memilih berbohong saat KKN baru saja dimulai. "Besok kita bicarakan baik-baik," ucap Kevin tenang. "Seharusnya kalian tidak seperti ini." Mita mulai menangis pelan. Raden mengangguk tanpa kata. Malam itu menjadi awal konflik kecil yang perlahan akan memengaruhi kekompakan KKN mereka. Keesokan malamnya, suasana rumah KKN terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin dari sawah belakang berhembus lembut, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dan menusuk. Kevin, Theo, Mita, Raden, dan dua teman lainnya sedang berkumpul di ruang tengah untuk berdiskusi rencana kegiatan esok hari. Namun dari wajah Mita, sejak sore ada yang aneh. Ia tampak pucat, matanya sayu, dan beberapa kali mengeluh pusing. Raden yang merasa bersalah atas insiden semalam terus berada di dekat Mita, memastikan ia baik-baik saja. Tiba-tiba, saat Kevin sedang berbicara, Mita menegakkan tubuhnya dengan kaku. Wajahnya berubah, mata membelalak seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Raden langsung panik. "Mita, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara serak dan berat keluar dari mulut Mita. Suara yang jelas, bukan suaranya. "Anak ini harus tinggal di sini." Nadanya tua, dalam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Raden mundur spontan. Matanya membesar ketakutan. "Mi, itu bukan kamu kan?" Theo langsung berdiri dan menahan bahu Kevin. "Ini apaan, Kev? Serius? Ini beneran?" Teman perempuan mereka sudah menangis kecil, tak sanggup menatap Mita. Mita bangkit perlahan. Tubuhnya seperti ditarik tenaga tak kasat mata. Ia menunjuk ke arah pintu belakang, menuju kebun pisang dan pepohonan besar yang sejak awal terasa berbeda. Dengan suara tua itu, ia kembali bersuara. "Dia harus tinggal di sini." Kevin langsung tersadar
bahwa ini bukan lagi sekadar kejadian biasa. Ia meminta Raden dan Tio menahan Mita agar tidak menuju pintu belakang. Raden gemetar, tapi ia tetap memeluk Mita dari samping. "Apa yang terjadi sama kamu? Bangun, Mita, ini aku." "Raden," namun Mita justru menjerit keras. Suaranya melengking dan dalam. Malam itu berubah kacau. Dengan segera Kevin keluar rumah dan berlari ke musola kecil di pinggir desa untuk memanggil Ustadz kampung. Jaraknya tidak jauh, tapi terasa sangat lama karena Kevin terus menoleh ke belakang. Takut ada sesuatu yang mengikuti. Tak sampai 5 menit, Ustadz datang bersama 2 warga laki-laki. Begitu masuk rumah, Ustadz langsung merapalkan doa. Mita meronta. Tubuhnya seperti tidak memiliki tulang. Bergerak sangat aneh. Suaranya berubah. Tua, muda, marah, menangis. Setelah hampir 20 menit, Mita akhirnya pingsan di pangkuan Raden. Rumah itu hening. Hanya suara napas panik dan langkah warga yang berbisik lirih di luar. Kevin menatap Ustadz dengan rasa campur aduk. "Pak, ini kenapa bisa terjadi? Apa Mita? Kenapa di desa ini?" Ustadz memandang seluruh penghuni KKN satu persatu, lalu berkata pelan, "Di rumah ini memang ada yang tidak suka. Ada pasangan yang berbuat sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau hanya sekadar dekat." Kevin menelan ludah. Semuanya saling pandang. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur karena mereka sadar ada sesuatu di desa itu yang mengawasi. Keesokan paginya, setelah malam panjang yang melelahkan dan penuh ketakutan, suasana rumah KKN terasa sangat berbeda. Matahari sudah naik tinggi. Sinarnya menembus celah-celah dinding kayu, membuat ruangan yang semalam gelap kini tampak hangat dan tenang. Namun kehangatan itu tidak mampu menghilangkan rasa cemas yang masih mengikat dada para mahasiswa. Mereka berkumpul di ruang tengah. Kevin, Tio, 2 teman lainnya, serta Mita dan Raden yang duduk berdampingan, namun tampak sangat gelisah. Mita masih terlihat lemah. Rambutnya terurai, berantakan. Sementara Raden menunduk sejak awal tanpa berani menatap siapapun. Kevin, yang dari semalam berusaha tetap tenang, memulai pembicaraan pelan. "Kita harus menyelesaikan ini. Kita harus jujur satu sama lain." Hening beberapa detik. Akhirnya Raden mengangkat wajahnya. Suaranya bergetar. Kami mau minta maaf kemarin malam. Saat kalian pergi ke kelurahan, aku dan Mita bilang sedang sakit." Theo mengepalkan tangan. Wajahnya campuran antara marah dan kecewa. "Kalian sadar nggak karena ulah kalian, kejadian semalam nyaris bikin satu rumah ini kacau?" Mita ikut bicara, hampir menangis. "Aku juga minta maaf. Aku nggak tahu apa yang masuk ke tubuhku semalam. Tapi aku rasa itu terjadi karena kami kemarin." Udara terasa berat. Kevin akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Kita harus bertanggung jawab. Kita harus ke rumah sesepuh desa." Beberapa menit kemudian, mereka berjalan menuju rumah sesepuh desa, Pak Karsa. Lelaki tua yang dikenal bijaksana dan banyak mengerti tentang adat setempat. Warga desa yang melihat mereka lewat hanya mengangguk pelan. Beberapa tampak seperti sudah mendengar kabar tentang kejadian semalam. Sesampainya di rumah Pak Karsa, mereka langsung duduk bersila di depan sang sesepuh. Pak Karsa memandang mereka lama, seakan sudah mengerti semuanya
Sebelum mereka berkata apa-apa, Raden memulai dengan suara lirih. Kami datang untuk minta maaf karena kami melakukan sesuatu yang tidak pantas di rumah tempat kami tinggal. Mita menunduk sangat dalam. Dan saya juga minta maaf, Pak. Pak Karsa menghela napas perlahan, lalu berkata dengan suara berat, namun tidak marah. Di desa ini, terutama rumah tempat kalian menginap, ada aturan lama. Tempat itu tidak suka hal yang tidak pantas dan tidak suka orang yang meremehkan kesopanan. Kalian melanggar itu. Para mahasiswa KKN menunduk bersamaan. Namun Pak Karsa melanjutkan, tapi kalian sudah datang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu sudah cukup bagi kami. Yang penting, jangan diulangi lagi. Kevin yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kami berjanji, Pak, kami akan lebih menghormati aturan di desa ini. Pak Karsa tersenyum tipis. Bagus, kalian tinggal selesaikan tugas KKN kalian dengan hati bersih. Mereka semua mengangguk dan cerita selesai.